Assalamualaikum, halo para pejuang dapur dimanapun berada. Kali ini saya lagi mau kutak-kutik tentang rebung. Ternyata menarik banget dan saya sudah flashback. Saya tuh memang jarang sekali mengolah rebung, belum pernah malahan, baru kali ini. Tapi kepikir bahwa rebung itu salah satu bahan makanan yang famous banget di Semarang. Sering banget dibikin lumpia rebung gitu ya, tapi saya sendiri kurang suka kulit lumpia yang digoreng terlalu kering gitu. Nah, saya coba kutak-kutik dengan bikin tahu isi rebung. Tapi sebelumnya selalu support dengan cara like, subscribe, dan juga komen di YouTube channel Emi Resna Saja. Nah, saya juga lagi ngebikin nasi bakar geli. Sebagai informasi, nasi bakar ini dengan teknologi steril komersil ya. Jadi tahan di suhu ruang 8-12 bulan tanpa pengawet. Kalau teman-teman berminat bisa langsung hubungin saya ya, biar bisa mencoba teknologi barunya gitu. So, jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi atau upload dari YouTube channel Emi Resna Saja. Di 14 menit ini kita akan belajar bagaimana preparasi rebung. Prinsipnya ini ada di sini udah saya tuliskan ya. Kemudian juga bikin cocolan petis yang enak banget serta bikin tahu rebungnya. Nah, untuk penanganan rebung sendiri saya udah coba tadi ya dengan cara direndam dulu kurang lebih sekitar minimal 30 menit dengan air garam. Kemudian tiriskan terus direbus. Nah, ketika merebus saya tambahkan daun salam dan juga garam gitu ya. Sampai kira-kira mungkin tadi 15 menit gitu ya kira-kira. Kalau udah ditiriskan baru siap untuk diolah. Nah, ini bumbunya saya pakai segini tapi kayaknya perlu ditambah lagi untuk bawang putihnya ya. Ini untuk resepnya nanti coba saya tuliskan gitu ya. Jadi ini saya tumis dengan kalau teman-teman tahu saus hoisin, saya pakai itu tadi ya, saus hoisin sama saus tiram. Jadi tadi yang agak kecoklatan tadi itu adalah saus tiram dan hoisin. Jadi ditumis dulu, kemudian kita masukkan ini udang yang saya giling sama daging ayam. Terus ditumis aja gitu ya. Nah, untuk mempermudah jadi rebung yang sudah ditiriskan setelah direbus itu saya tidak iris-iris gitu ya, tapi saya langsung pakai food processor tapi pakai kecepatan yang rendah. Jadi kecepatan rendah itu supaya teksturnya tidak terlalu halus. Kemudian saya tambahkan garam, kaldu jamur gitu ya, sama lada bubuk. Jadi secukupnya aja sesuai ya, nanti kita nggak bisa bilang kalau di depan ya, karena kalau masakan itu biasanya memang mesti dikoreksi rasanya ketika dia sudah hampir finishing gitu ya. Kalau ini dalam hal ini kita mau ngebikin isian rebungnya gitu ya, nanti kita akan coba-coba dulu kurang asin atau kurang apa. Nah, ini tekstur rebung yang sudah saya pakai food processor tapi kecepatan rendah ya, dan tidak perlu terlalu lama, jadi masih ada kres-kresnya gitu. Tesnya enak banget. Jadi karena pakai rebung muda gitu ya. By the way, teman-teman tahu rebung nggak sih? Takutnya udah cerita panjang lebar ternyata nggak tahu rebung apaan sih gitu. Rebung itu bagian dalam dari bambu yang masih muda banget. Jadi kalau bambu kan sudah jadi kayak kayu gitu ya, kayak bambu gitu kan. Tapi kalau rebung ini dia masih lentur kayak gitu. Terus kalau teman-teman pakai yang memang fresh dan masih batangan gitu kan, atau mungkin biasa kalau ngirisnya sih kayak irisan tipis-tipis gitu ya, itu kalau masih muda banget emang enak banget. Jadi pilih yang fresh kayak gitulah intinya supaya enak. Terus kalau misalnya teman-teman udah beli yang bisa di pasar gitu ya mungkin ya, udah diiris-iris kayak gitu, kadang menurut saya sih beda karena memang rebung ini tantangannya adalah karena dia punya aroma khas gitu ya. Kalau kita bilang aromanya agak-agak pesing gitu ya, orang bilang kayak gitu. Nah, tapi kalau dengan cara yang tadi saya coba ini, hasilnya alhamdulillah bisa eliminate yang aroma-aroma yang tadi ya. Cuma saya bilang memang kalau aroma khasnya seperti itu ya kita tidak usah menghilangkan sampai hilang banget ya, karena memang khasnya di situ. Nah, yang tidak boleh kelupaan adalah daun salam. Jadi daun salam ini ketika ketemu sama si rebung ini, aromanya tuh bisa kayak apa ya, uniquenessnya tuh di situ gitu. Jadi saya bilang yang ini jangan di skip ya, supaya
Teksnya tetap enak gitu. Terus saya sudah baca-baca referensi sebelum mencoba resep yang ini ya. Jadi memang pewarnaan yang kecoklatan pada umumnya lumpia itu kadang didapatkan dari kecap gitu kan. Tapi kadang kalau kita salah takar, kecap ini memberi aftertaste yang agak ada getir atau apa ya, kayak terlalu asin gitu kan. Jadi saya akhirnya memilih mengkombinasikan dengan gula merah gitu. Jadi warna kecoklatannya juga didapat dari gula merah plus memang tetap pakai kecap gitu ya. Kurang lebih gitu sih teman-teman. Terus jangan lupa juga untuk balancing dengan gula pasir juga gitu. Nah yang sekarang ini untuk ngebikin, tadi kan udah rebungnya doang ya. Nah biasanya kalau di Semarang itu ditambahin pakai telur yang dibikin orak-arik kayak gini. Pokoknya orak-arik aja deh, obrak-abrik gitu. Orak-arik apa obrak-abrik sih gitu ya. Yang ini saya tambahkan tadi adalah bawang putih. Saya pakai 2 telur ya, 2 telur utuh, bawang putih sama bawang bombay sama daun bawang gitu kan. Kalau sudah tinggal dicampurin aja. Jadi kita nyisipin rasa telur di antara rebung gitu. Karena menurut saya sih, karena selain sebagai bahan pengisi gitu ya, mungkin juga rata-rata kan telur ini kan universal ya. Orang istilahnya banyak yang bisa atau cocok mengkonsumsi atau makan telur gitu. Menurut saya sih gitu. Ini kalau mau diisi varian lain juga bisa ya, mau crab stick atau mungkin mau udangnya banyak itu juga boleh. Nah ini lagi saya cobain, udah enak sih. Percaya enak. Saya sih percaya, saya udah nyoba. Oke, terus kita lanjut. Sekarang adalah ngebikin saus. Kok saus sih? Sambal petis ya. Sambal petis. Jadi saya tadi udah beli petis dan ini kebetulan dapat yang enak banget teman-teman. Jadi petisnya tuh tidak berbau NA benzoat, tahu yang saya maksud kan ya. Kalau dengan bahan benzoat itu saya suka, aduh aromanya apa sih, nggak bisa hilang, aroma terlalu chemical gitu, agak susah. Yang ini tadi enak banget. Jadi saya cuma tambahkan pakai bawang putih yang dihaluskan gitu ya. Terus saya cobain, sebenarnya sudah enak, tapi akhirnya saya tambahkan sedikit garam, sama saya tambahin air supaya istilahnya kekentalannya tuh nggak yang kental banget gitu ya. Namanya juga kita buat cocolan kan lebih enak yang teksturnya masih gimana ya, masih cair gitu ya, kira-kira kayak gitu. Bikin ini saya langsung ingat OT-OT di Surabaya karena petisnya tuh seenak itu gitu guys. Yang di Surabaya siapa nih? Pokoknya saya kalau ke Surabaya biasanya dibeliin petis-petis gitu yang sama OT-OT itu, aduh enak sekali. Terus jangan lupa untuk bikin lebih enak, memang saya tambahkan adalah gula merah di petisnya ya. Nanti kalau untuk takaran memang tidak bisa terlalu fix banget teman-teman, karena ini juga lagi masih trial ya, baru pertama. Tapi kurang lebih seperti yang ada di tayangan ini adalah real gitu ya. Oke, tinggal diaduk-aduk aja sampai dia menjadi airnya menyusut dan agak kental, tapi saya bilang tidak sekental ketika petisnya datang pertama kali. Oh ya, petis ini saya dapat ketika belanja online di Tokopedia. Kayaknya saya bakal langganan tuh. Hai kakak yang punya petis enak di Tokopedia. Wah, nanti kita iklanin ya. Karena beneran enak sih, kalau emang produknya recommended ya kenapa tidak, bener nggak? Kira-kira seperti ini untuk sambal petisnya. Nah, kira-kira seperti ini yang sudah teksturnya sesuai dengan harapan. Harapan ya. Oh iya, saya lupa. Tadi ketika bikin bumbunya itu selain bawang putih saya juga pakai cabai rawit hijau yang kecil-kecil, cabai rawit ceplus gitu ya. Nah, karena yang menurut saya paling cocok itu ya emang si cabai rawit ceplus itu gitu kalau buat petis ya. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah waktunya untuk mengisi tahunya. Jadi saya pakai tahu pong. Tahu pong itu tahu yang sudah kopong ya teman-teman, jadi memang tidak perlu mengeruk lagi isinya gitu ya. Tahu pong ini tinggal dibuat sayatan gitu untuk memasukkan isian. Paling enak sih diisi pakai tangan gini ya, jadi pakai sarung tangan terus langsung satset gitu.
Kalau dibanding pakai sendok agak susah gitu ya, lama gitu. Jadi paling aman emang menurut saya seperti ini. Kan tangan kita tuh kayak fleksibel banget gitu kan, jadi bisa tahu gitu. Kalau mau penuhin aja, suka-suka, semena-mena, it's okay gitu ya. Lakukan sampai habis. Nah biasanya kalau untuk yang ide usaha yang frozen gitu ya, mereka sampai di tahap ini saja. Jadi begitu diisi kemudian diproses vakum, baru disimpan di freezer. Jadi biasanya akan diberi dengan apa ya, ada yang dikasih tepungnya untuk adonan basahnya, ada juga yang hanya bikin ide usaha dari vakum tahunya aja dengan isian gitu ya. Pokoknya teman-teman banyak berkreasi lah, nanti kan ketemu ide-ide usaha baru yang menarik gitu ya. Kalau sudah, nanti kita akan siapkan untuk proses penggorengannya. Nah nanti untuk resep apa tadi saya pakai itu nanti saya tuliskan juga ya. Nah ini yang sudah terisi, siap untuk dibalur dengan tepung pelapisnya, kemudian kita goreng deh seperti ini. Terlihat kriuk nggak? Kriuk kan? Wah, kelihatan banget kriuknya. Beneran kok, yang terlihat itu memang real gitu kan. Mau difilter apa coba? Kayaknya belum ada deh filter kriuk ya nggak sih? Nah ini yang sudah siap untuk ditiriskan minyaknya. Nggak tahan pengen nyoba langsung, tapi kan masih panas. Sabar ya, sabar Emi, sabar. Oke. Nah yang sudah jadi kita kumpulin supaya banyak gitu ya. Nah ini ceritanya saya mau ngirimin ke mama saya karena mama sama papa saya itu tidak pernah mau makan lumpia. Alasan mereka tidak tahu proses pembuatannya, tidak tahu juga minyak yang dipakai. Jadi saya kalau bilang ya memang, pokoknya kalau saya beli juga nggak pernah dimakan gitu. Tapi kalau saya buat sendiri, saya mau ngolah sendiri, beliau berdua mau. Dan ini nanti buat dikirim ke rumah sebelah, gitu ceritanya. Terus sekarang waktunya untuk nyobain. Enak banget guys. Petisnya pas banget. Sekarang pakai ini ya. Ini apa? Foto nih. Bagus banget. Oke. Kalian yang lagi bagus. Itu aja. Nggak tolong suami untuk apa namanya? Memotretkan. Aduh kayaknya saya nemu petis yang enak nih. Oh my heart. Puas-puasin dah. Ya nggak sih guys? Oke, ini enak banget. Highly recommend, bisa banget buat ide usaha. Terima kasih, thank you for watching.